Assalamualaikum Coach. Oke, latihan hari ini judulnya apa Coach? Latihan hari ini? Hari ini passing ya. Oke, kita lihat gambarnya sudah bagus ya Coach ya. Apa-apa, gambarnya nggak apa-apa. Biasa kalau latihan Coach ada berapa siswanya 16. Kira-kira supaya lebih efektif lagi bentuk gambarnya gimana? Ini nanti bisa dibikin Pak. Jadi kira-kira kalau kita ada asisten, mana yang lebih menolong? Gambar seperti ini kah atau gambar dengan semuanya? gambar dengan semua. Ini lebih bagus sekalian aja. Kalau memang ada 16 jadi ada tinggal satu nih, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalau kita bisa kita tolong teman juga paham. Oke, terus yang ini kan latihan pertama apa nih Coach? Passing, lalu bergerak, lanjut dengan latihan gerakan koordinasi, kemudian yang sering menuju pos awal. Ini ada berapa yang terlibat? Berapa orang? 2. Cuma 2 orang aja ya? Ada 2 orang? Angkanya ditunjukkan angka Itu berarti cuma 2 orang, berarti nanti ada pemain nomor 3 sama pemain nomor 4 supaya gantian kan, karena jadi setiap sesi itu ada 4 orang terlibat. Oke, ini latihan kedua. Jadi sarannya itu ya, orang ketiganya digambar, orang keempatnya digambar, jadi 4 stasiun. Oke, lanjut terus yang berikutnya. Ini permainan 2 lawan 2 dengan koordinasi, maksudnya adalah ini pelatih akan membatasi gerakan pemain bertahan sehingga pemain penyerang belajar untuk bagaimana setelah passing dia langsung bergerak ke area yang ditinggalkan oleh pemain defensif, dan kemudian rekan satu timnya akan passing kembali ke dia yang sudah berada. 2 lawan 2 plus kiper ya? Iya. Kira-kira batasin pemainnya pakai apa untuk bertahan? Batasannya hanya dengan gerakan. Gerakannya bukan zona ya? Bukan. Jadi pemain defensif nanti akan dibatasi gerakannya dengan cara kamu cukup bergerak maju, setelah itu stop. Kira-kira anak kecil paham nggak? Paham. Oke. Terus supaya melibatkan semuanya, kira-kira kita bikin bagaimana? Melibatkan semuanya, nanti antriannya ada di masing-masing sisi, kemudian dari seluruh waktu latihan ini bagi menjadi 2 sehingga pemain bertahan nanti ada kesempatan untuk menjadi pemain penyerang, sehingga pemain penyerang akan kesempatan. Kita ada 16 pemain ya. Kira-kira ada hal lain ya yang bisa dimanfaatin, dimaksimalin lagi supaya waktu antriannya nggak banyak. Ya, kalau ini kan antri pasti lama nih mungkin. Iya. Kira-kira kan ini kan gawang nih, ini kan area U8 nih, gawangnya begini nih, jadi kita bisa nggak kira-kira kita pakai 2? Kenapa nggak bisa? Kurang panjang. Pertama gawangnya, kedua emang areanya. Oke, maksimalnya dengan antrian oke ya. Oke, lanjut yang terakhir. Oke, apa yang coach lihat tadi di sini? Di sini saya akan mencoba untuk mendorong mereka bagaimana juga akan coba lihat di lapangan, kalau ada perubahan bisa kita diskusikan di lapangan, nanti saya pakai langsung di lapangan. Perhatikan, ayo, ada yang duduk, ayo, yuk, perhatikan dulu, udah, nanti, stop, yuk, langsung. Perhatikan dulu, harap menghadapkan coach, yuk, perhatikan coach. Ya, ayo belajar menghargai orang lain. Ayo belajar menghargai orang lain dengan cara mendengarkan kalau ada yang bicara, yuk. Berapa kali lagi nih, ayo 6 kali lagi, kalau 6 kali lagi masih melanggar berarti akan
berhenti di sini, tunggu buka ruang. Ingat kalau buka ruang berarti kita melebar ya di sampingnya. Nah, terus bawa bolanya ke sana, ya. Bawa bolanya ke sana. Enggak pakai zigzag, lurus. Lurus. Oke, stop, terus tos. Jangan lupa tos sama teman. Ayo ulangi lagi Jacob. Ulang lagi Jacob. Buat. Yo Depa. Ayo ingat-ingat coaching poinnya tadi yo. Tadi kau sudah ingetin. Nyamping dulu. Nah. Oke, bawa. Ke sini. Ayo kasih. Dia bisa pasing. Pasing. Gimana tadi? Enggak apa-apa. Ayo. Anak-anak susah tuh, ada yang nggak paham, ada yang kira-kira tadi kos di awal jelasin kayak gimana kan? Jelasin goalnya, pertama anak-anak pemain paling depan silakan terbuka. Maksudnya explain dengan ini ya, dengan penjelasan. Ya, Selain dengan penjelasan apa? selain ada penjelasan, teman-teman saya suruh langsung ngepraktek Demo. Tapi penonton masih banyak yang salah tuh. ternyata masih banyak yang salah karena Kira-kira yang demo siapa yang lebih bagus demo? Apakah pemain atau pelatih? Gitu aja sih. Lanjut. Tugasnya apa yang di sini? Menerima bola terus passing ke temannya yang juga bergerak ya. Ayo. Mas ke mana? Main lagi. Lihat Astag kemana?
bergerak lari ya, berlari ke ruang kosong. Sahabat, udah tahu tugasnya sahabat? Oke. Yuk. Aku sini. Yuk, bawa ke dalam. Ya, ya, ya. Bikin gol, bikin gol, bikin gol. Yeay. Itu Masuk. Oke coach, tadi di awal anak-anak tuh apa berantakan lah istilahnya. Kenapa tuh? Di aktivitas kedua ya. iya apa namanya, sering memang dari awal sih Bos. Dari awal itu membutuhkan waktu yang banyak untuk menentukan anak-anak, karena panggil satu yang lain. Tapi tadi saya lihat begitu coach menaruh sesuatu itu langsung anak-anak tuh fokus di posisinya. Apa tuh tadi coach taruh tuh? Hah? Tadi starting point anak-anak pakai apa tuh? Starting pointnya pakai marker. Itu coach markernya coach taruh di awal atau di akhir? Oh, awal waktu yang 2 lawan 2. Ya 2 lawan 2 memang belum saya taruh. Ya, Jadi kalau kira-kira kan tadi kelihatannya wah berantakan tuh. ya. Kira-kira mana lebih bagus ditaruh dari awal apa sambil berjalan aja? Karena kalau Taruh dari awal. sambil berjalan kan akhirnya chaos, satu anak-anak ada yang berantem lah, akhirnya nangis malah jadi kan. Oh, iya. Sama halnya yang defender maupun attacker itu ya. Jadi partnernya taruh di awal. Terus kemudian ketika coach educate, yang coach educate tuh satu anak aja atau gimana tadi cara coach educate tadi? Untuk saya educate tadi adalah saya fokuskan ke anak yang melakukan passing dan kemudian dia perlu bertahan. Itu yang saya fokuskan, khususnya yang attacking. Tapi memang tadi beberapa kali saya educate anak-anak yang bertahan, karena itu juga yang mendukung untuk tercapainya tujuan skema saya. Kalau tadi kan memang fokusnya lebih ke attack. Attack. Tapi yang coach educate satu anak aja, kira-kira mana lebih bagus coach dengan memberikan laut, jadi dia dengar, yang lain juga dengar, atau coach cukup bisik-bisik ke dia, mana yang lebih bagus? Mungkin untuk sejauh ini habitat saya coba dua-dua, dan ketika Kalau tadi coba dua-duanya. tadi coba enggak. Jadi mana kalau menurut coach ya? Coach, Kalau udah menurut coba saya dua-duanya, pendekatan tadi saya gunakan karena belajar dari sebelumnya. Ketika laut ternyata malah sprint, malah nggak ada oke. yang harusnya apa namanya dia itu menerima, tapi karena terdistract sama teman-temannya akhirnya ya. Karena ini kaitannya dengan organisasi latihan juga. Ya. Tadi organisasi latihan menurut coach gimana? Areanya apakah terlalu kecil, terlalu besar? Karena saya lihat dari satu giliran ke giliran yang berikutnya ketika coach apa educate itu bisa 1,2 menit. Akhirnya cuma kebagiannya sebentar kan? Nah ini berkaitan dengan organisasi latihan. Kira-kira apa yang coach rubah? Yang perlu saya ubah adalah tadi yang saya sering kebingungan adalah pemain bertahannya. Terkait organisasi latihan. Iya. Supaya anak lebih sering lagi dapat giliran, supaya coach juga ngasih tahu, juga nggak perlu teriak lebih kencang. Oh, Apa kira-kira yang gitu? mungkin yang perlu diubah area diperkecil. Kecil kan? Oke, jadi terus tadi kan saya juga bantu coaching juga sedikit kan, ketika ada peluang, bikin gol. Ketika mereka bikin gol, apa yang mereka rasakan? Senang. Saya melihatnya sih senang. Semoga memang senang. Iya, emang senang. Itu naluri alami. Anak ketika ada gol senang. Tapi dengan cara coach tadi melatih, coach apa? Coach banyak educate, banyak stop, atau coach biarkan mereka bermain? Banyak. Nah, kira-kira dengan banyak stop, dengan membiarkan bermain, mana banyak gol yang dia di mana? Membiarkan.
Jadi mana yang lebih menyenangkan? menyenangkan yang lebih Nah, jadi boleh di awal stop, tapi jangan terus-terusan. terus-terusan. Ya, jadi tujuan kita stop buat educate. Nah, jadi setelah itu kita biarkan mereka bermain supaya latihan jadi menyenangkan. Ya. Kira-kira dari masukan ini, coach, apa yang akan coach rubah di latihan berikutnya supaya latihan yang seperti ini sama misalnya nanti Selasa atau Kamis depan biar lebih efektif lagi apa yang akan coach rubah? Yang pertama itu tadi ya, mempertimbangkan area, mempertimbangkan Oh, coach, jadi satu lagi apa yang mengenai gaya melatih apa yang akan coach terapkan di latihan berikutnya? saya merasa perlu untuk lebih mengomunikasikan dan mengurangi stop and freeze, karena stop and freeze ternyata ketika dipraktekkan memang menguras waktu. Jadi mana apa yang akan sering coach lakukan di latihan melatih? Mungkin akan lebih banyak untuk menggunakan metode coaching online. Oke coach, ya, mudah-mudahan sukses latihan berikutnya. Tadi udah bagus, terima kasih atas kerjasamanya. Minum kopi dulu. Oke, mantap.